Oke ya teman-teman ya. Aduh, saya mau ketawa dengan Bang Oki ini. Bang Oki ya, kan anak SD kan tahu apa yang dimaksud melata. Adakah di anak SD itu belajar melata itu di langit? Saya mau tanya dulu gitu. Ada gak yang namanya melata tuh di langit? Aduh, kan kata kau tadi anak SD pun tahu yang namanya melata tuh berjalan di muka bumi. Lalu kau bertanya, apa yang melata di langit? Ini waras atau kagak gitu? Udah tahu melata tuh di muka bumi, lalu kenapa kau tanya yang di langit? Nah, untuk itu ya Bang Oki nih, saya kasih tahu ya, Asyura ayat 29 tuh ya nih. Ya, apa yang dimaksud ya? Nih, kalau kita lihat ya di sini Bang Oki ini ya, yang dimaksud ya di antara tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah, kuasa dan kekuasaannya adalah penciptaan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya dan berbagai jenis makhluk bernyawa yang ditebarkan di muka bumi. Ya, bukan ditebarkan di langit ya. Memang penciptaan langit dan bumi itu ciptaan Allah ya. Tapi yang namanya melata tuh ditebarkan di muka bumi maksudnya ya. Makanya yang namanya melata kagak ada di langit ya. Yang namanya melata di langit itu bukan melata, tapi di langit itu namanya terbang ya Bang Oki ya, bukan melata gitu. Coba kau balik lagi dah ke SD ya. Aduh, terus Nabi Isa ya Bang Oki ini saya bukakan aja. Kalau kita lihat ya dia hidup di zaman siapa? Menurut tafsir aja Bang Oki ya, dia hidup di zaman Herodes gitu ya untuk Nabi Isa. Nih, banyak sih, nanti saya tunjukkan ya. Tapi kan Anda tanyanya di zaman apa? Nanti saya tunjukkan. Dia hidup di zaman Herodes menurut tafsir. Terus ya nih apalagi nih Bang Oki tentang masalah burung ababil betul terjadi ya. Di sini banyak ya, banyak juga tafsir ya yang menjelaskan ya memang dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Nih ada tafsir dari Ibnu Katsir pun ya tentang masalah burungnya seperti apa. Ya, nih nama kitabnya At-Tahrir wa Tanwir juga ada dan itu betul terjadi. Terus apalagi nih tentang masalah Matius ya, kau mulai ngibul lagi ya. Kok bisa ya teman-teman ya 52, 53 itu katanya sudah terjadi. Ya, lalu ini belum terjadi yang 553 katanya. Habis itu yang 54 sudah terjadi. Ini apa? Cuma ayat yang 53 yang belum terjadi. Yang ayat 52 serta sampai 54 sampai 56-nya sudah terjadi. Kayak gimana itu ceritanya? Ini adalah alasan yang kau paksakan Bang Oki ya. Karena apa ya? Cerita gempa ini terjadi ketika Yesus itu bangkit. Ada juga orang-orang kudus yang bangkit. Kau bilang 52 udah terjadi, 53 belum terjadi, 54 udah terjadi, sampai 56 udah terjadi. Kok bisa 53 doang yang kagak terjadi? Hah? Yang nanti kejadiannya ini dari mana gitu loh. Ini tafsiran mabok Bang Oki ya. Kau baca lagi dah kitab kau ya, kitab kau nggak ada sejarahnya ya yang dapat dibuktikan bahwa ada mayat bangkit dari kubur ya, zombie kudus bangkit gitu. Ini adalah dongeng dari Bible yang sampai saat ini ya saya tidak ada mendapat jawaban, bahkan dari pendeta sekelas S2 pun gak ada ya. Tuh dongeng dari Bible yang telak di depan mata kita gitu ya. Di sini kan ada penjelasannya juga toh ya. Kalau kita lihat dari Alkitab Sabda udah terjadi toh ya, catatannya udah terjadi ya. Kau aduh Bang Oki ya, astagfirullah. Jadi ya Bang Oki, Asyura 29 tadi namanya Dabbah. Dabbah itu yang berjalan di muka bumi, itu maksudnya.
Ya mungkin Bang Oki bisa. Tadi kan saya yang dulu, habis itu Bang Oki. Saya nggak ada pertanyaan lagi. Ya mungkin kita habis ini bisa closing. Silakan. Oke, sebentar ya Pak Ustadz ya. Ya, silakan di-mute Pak Ustadz. Oke, teman-teman, memang hal yang membuat kita berat ketika berdiskusi dengan orang yang mengatakan kalau bumi itu bulat, air laut tumpah. Itu yang paling berat Pak Ustadz. Dan itu yang saya rasakan Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz bilang anak SD pun tahu kalau hewan melata itu ada di bumi, saya pun tahu Pak Ustadz. Tapi yang berkata itu bukan saya, yang berkata itu kan Qur'anmu. Itu yang saya tanya. Makanya itu saya pertanyakan, pahami itu. Itu loh, yang mengatakan hewan melata di langit itu bukan saya Pak Ustadz. Itu Qur'anmu. Makanya sampai baca pelan-pelan dari tadi ternyata nggak nyampe teman-teman. Ternyata nggak nyampe. Ini yang dikatakan di sini apa Pak Ustadz? Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi. Ini langit dan bumi ya. Ini langit dan bumi nih. Serta makhluk-makhluk melata yang disebarkan pada keduanya. Keduanya di sini merujuk kemana Pak Ustadz? Makhluk-makhluk melata yang disebarkan pada keduanya di sini merujuk kemana? Langit dan bumi. Nah yang saya tanya, yang di langit itu apa? Bukan saya yang ngomong. Yang ngomong itu Qur'anmu. Adakah hewan melata yang di langit? Ini waras apa kagak? Yang waras ini mengerti apa enggak? Dari tadi saya bilang, yang ngomong bukan saya. Saya juga tahu kalau hewan melata itu ada di bumi. Pak Ustadz, hewan yang terbang itu namanya apes, ya, apes. Kalau yang di langit itu burung. Belajarlah, ya kan? Ya kalau yang di bumi itu namanya melata. Kalau yang di atas itu apes, ya. Itu Pak Ustadz. Jadi yang sedang tidak waras bukan Bang Oki ya Pak Ustadz ya. Bukan, kalau tidak ada tertulis disebarkan pada keduanya di sini, saya tidak akan bertanya dengan Pak Ustadz supaya serius. Kalau di sini tidak tertulis disebarkan pada keduanya, saya tidak akan bertanya. Itu karena ini harus saya ulangi nih teman-teman biar nggak jadi framingan nih. Ini saya ulangi sekali lagi, nggak apa-apa lah Bang Oki bosan. Itu ini di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi. Ini langit dan bumi nih, serta makhluk-makhluk melata. Ini makhluk melata nih yang disebarkan pada keduanya. Keduanya di sini merujuk kepada mana? Keduanya di sini kan merujuk pada langit dan bumi, atau ada yang lain? Keduanya di sini kan merujuk pada langit dan bumi. Nah yang saya tanya, yang melata yang di langit ini apa? Kalau melata yang di bumi, kenapa saya nggak nanya? Karena saya juga paham. Yang saya tanya, yang di langit ini apa hewan melata? Berat guys. Sungguh berat. Ini waras aja. Ini Pak Ustadz sebenarnya ngerti apa enggak pertanyaan saya? Masalah Alkitab ditanya lagi, Pak Ustadz, kami orang Kristen itu ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya berasal daripada si jahat. Ini karena waktu saya 10 menit teman-teman, gak apa-apa nih. Karena waktu saya 10 menit gak apa-apa nih, saya tanggapin ya. Pak Ustadz, dan sesudah kebangkitan Yesus, Tuhan Yesus kan udah bangkit nih Pak Ustadz. Ini tapi peristiwa ini belum terjadi Pak Ustadz. Ayat yang ke-54 sampai dengan ke-56 ini Pak Ustadz, ini satu peristiwa dengan penyaliban Tuhan Yesus. Makanya di sini kan tertulis, ini poinnya loh. Dan sesudah kebangkitan Yesus, ini poinnya Pak Ustadz, ini yang jadi poinnya. Jadi peristiwanya belum terjadi Pak Ustadz. Ya, itu Pak Ustadz. Nah, makanya tolong jawab Pak Ustadz. Jangan jadi standar ganda. Ketika Pak Ustadz cerita Raja Abraha, Pak Ustadz tadi mengatakan, loh, sesuatu itu benar karena tertulis di dalam Al-Quran dan sejarah.
Masalah Nabi Isa itu kan tertulis di dalam Al-Quran, An-Nisa 157. Dia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Pertanyaan saya, data sejarah mana yang menuliskan? Data sejarah mana yang menuliskan itu, Pak Ustaz? Ya, tolong jawab pakai data dan pakai dalil ya Pak Ustaz ya. Pak Ustaz, ini closing statement saya boleh menyeberang atau tidak? Ya, kalau closing enggak lah. Tapi habis ini kan saya tanggapi, mungkin setengah-setengah, saya kalau closing setengah dan jawab pertanyaan nanti setengah gitu. Ya berarti saya Oke. Closing lah 5 menit. closing. Saya hanya menjawab, nanti enggak akan nyeberang juga, menjawab pertanyaan dari Islamnya aja. Oke, ya udah berarti langsung ke Pak Ustaz aja, ambil 5 menitnya Pak Ustaz. Udah jam berapa ini, silakan. Oke. Ambil aja 5 menit. Bang Oki nggak close? Oke lah, kalau gitu saya akan langsung menjawab ya. Dari pertanyaan Bang Oki tadi ya teman-teman, mari kita pahami Asy-Syura 29 ya. Apa yang dikatakan Allah ya, wa min ayatihi khalqus samawat ya. Ini bercerita tentang di langit. Dan dari sini ya, Allah bercerita tentang masalah di bumi ya, bukan di langit ya. Jadi yang melata tadi bukan yang di langit ya. Wal ardi, dan di bumi, wa ma bassa fihima, dan dia bassa ini membangkitkan, menghidupkan pada keduanya, min dabbah, dari bumi tadi yang berjalan melata di muka bumi ya. Nih sambungannya, yang namanya melata di bumi bukan di langit kata Quran ya. Nah kayak gitu ya. Terus juga ya, saya tidak menanggapi lagi Matius ya, mungkin itu aja. Terus ada beberapa tadi ya yang saya perlu tanggapi juga sedikit dari Bang Oki tadi, dari jawabannya. Kata Bang Oki ya, di masa lalu Yesus itu belum bangkit ya, tapi di masa mendatang. Lalu yang bangkit di masa lalu itu siapa ya? Katanya kan Yesus mati lalu bangkit. Kata Bang Oki, dia sesudah kebangkitan Yesus itu konteksnya nanti yang akan datang. Berarti Yesus belum bangkit di masa lalu kan gitu. Nah ini jadi berlawanan pula dengan sejarahnya Bang Oki ini, jadi serba salah kan kayak gitu. Lalu di mana kata Bang Oki ya bahwa sejarahnya dan dalilnya? Ya di dalam Quran surah An-Nisa 157 ya teman-teman, sedikit kita bahas ya, wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa bada Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Jadi Allah katakan di situ bahwa orang-orang Yahudi mengaku menangkap Nabi Isa alaihi salam, padahal mereka tidak menangkap, tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan. Memang Allah Subhanahu wa taala sengaja ya tidak menuliskan satu nama kepada siapa Nabi Isa itu diserupakan, karena Allah menugaskan Nabi Isa kembali ya pada saat dia turun kedua kalinya, sesuai dengan Quran surah Az-Zukhruf ayat 63. Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa liubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Jadi Nabi Isa datang kedua kalinya untuk menjelaskan kepada siapa dia diserupakan. Nah tuh. Jadi memang sengaja Allah tidak menyebutkan sebuah nama, karena tugas Nabi Isa untuk meluruskan kembali ya sejarah yang telah lalu kepada siapa beliau diserupakan. Jadi seperti itu Bang Oki. Itulah indahnya Al-Quran ya teman-teman semuanya. Terus berkaitan tentang masalah bahasa Arab tadi kata Bang Oki, tuh ya kau udah tahu katanya bahasa Arab itu sebelum Islam ada. Ya bahasa Arab itu sebelum Kristen ada juga. Masalahnya kayak gitu. Kan udah saya bilang bahasa Arab kuno sudah ada sejak Abraham tuh belum ada. Bayangkan Nabi Soleh itu bahasa Arab, belum ada Abraham. Nabi Ibrahim habis itu ke Nabi Hud, bahasa Arab. Jauh sebelum ribuan Masehi bahasa Arab kuno tuh udah ada. Jadi dari klaim mana bahwa Kristen pakai bahasa Arab duluan? Jadi sebelum Kristen nongol bahasa Arab tuh udah ada Bang Oki ya.
Bukan berarti Kristen bisa mengklaimnya karena lebih duluan dia menongol di abad pertama, Islam di abad 7. Tidak ada. Ya, Kristen sebelum di abad ke-7 tuh pakai bahasa Arab nggak ada, kecuali Nasrani Najran dan Kristen Ortodok yang Anda sebut di Syam tadi. Ya, nggak ada Kristen masuk Arab Saudi. Kristen itu masuk ke Indonesia ya ketika ke arah Eropa dan ke arah Indonesia yang dibawa oleh Belanda. Nggak ada nyasar ke Arab gitu Bang Oki ya. Jadi seperti itu ya, mungkin itu saja yang perlu saya jawab dan saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya Bang Oki atau kosakata yang menyinggung. Ini hanyalah sebuah diskusi yang patut ya untuk kita pelajari ke depannya ya. Mungkin dari saya yang saya sampaikan ya ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terus juga ya mungkin yang saya sampaikan bisa menambah ilmu pengetahuan dan Bang Oki sampaikan kepada saya bisa kita pelajari dan menjadi tambahan untuk kita semuanya. Jadi seperti itu Bang Oki, terima kasih ya atas diskusinya. Oke, Pak Ustadz, terima kasih banyak. Oke, Selamat Bang Oki. malam, Pak Ustadz. Selamat